pribadi-pribadi. Saya reses di kampung A, kemudian bisa jadi Pak Kadek Joko atau Ibu Revi atau Pak Azhari reses di kampung B, C, dan seterusnya. Tetapi pada tahun ini kita mencoba untuk melaksanakannya dengan semangat bersama. Reses pada kesempatan siang hari ini yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan media yang kami hormati, puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menghadiri undangan kami setelah kegiatan reses di Kabupaten Lampung Tengah tahap 1 masa sidang 1 tahun 2023. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dari daerah pemilih 3 menggelar reses di Kampung Bumi Rahayu, Kecamatan Bumi Ratunuban. Reses tahap 1 tahun 2023 pada Jumat 6 Oktober 2023 bertempat di Aula I Kadek Joko Supriyatin yang berada di Dusun 2 Kampung Bumi Rahayu dan Kecamatan Bumi Ratunuban, yang dihadiri 10 anggota dewan, camat, kepala kampung beserta jajarannya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh wanita, dan tamu undangan yang menghadiri reses tersebut. Reses tahap 1 ini menerima aspirasi dan keluhan masyarakat yang nantinya akan dibawa dan dibahas pada saat sidang paripurna. Apa yang menjadi usulan akan diperjuangkan oleh 10 anggota dewan tersebut. Daerah pemilih 3 Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 6 kecamatan, meliputi Kecamatan Trimurjo, Bumi Ratunuban, Bekri, Bangunrejo, Kalirejo, dan Sendang Agung. Kemudian 10 anggota Dewan Dapil 3 tersebut yakni I Kadek Joko Supriyatin dan Sutarmin dari fraksi PDI Perjuangan, Umar dari fraksi Golkar, Senal Abidin dan Repi Farlizi dari fraksi Gerindra, Muslim Ansori dan Ashari dari fraksi PKB, Febian Febriano dari fraksi Nasdem, M. Gofar dari fraksi PKS, dan Tony Sastrajaya dari fraksi Demokrat. Dalam kegiatan reses ada tanya jawab dan beberapa usulan dari masyarakat dan tokoh agama, seperti Solehudin, dan rekan guru ngaji meminta permintaan untuk memberikan honor. Menurutnya, honor untuk guru ngaji di tahun lalu ada, namun di tahun ini honor tersebut telah hilang. Untuk itu, dia melalui reses ini memohon agar anggota dewan selaku wakil rakyat bisa memperjuangkan nasib para guru ngaji di Kabupaten Lampung Tengah. Solehudin juga menyampaikan sudah dulu para guru ngaji dan marbot mendapatkan insentif, walau bukan pendidikan formal. Mereka juga pendidikan di bidang agama, dan ia sangat kasihan terhadap guru ngaji dan marbot, masjid maupun musola yang mereka kerjakan ikhlas dan juga mencerdaskan anak bangsa namun lewat pendidikan agama. Solehudin juga menjelaskan 2 tahun lalu guru ngaji mendapat upah per tahun Rp1.200.000, untuk marbot Rp1.000.000 setiap tahunnya, dan uang tersebut diterima 1 kali. Setelah itu mereka tak menerima lagi hingga saat ini. Selanjutnya, untuk menanggapi usulan atau permintaan masyarakat, I Kadek Joko Supriyatin mengatakan begitu antusias masyarakat mengusulkan program-program yang ada di masyarakat saat ini. Kadek Joko bersama anggota dewan lainnya bisa menghadapi dan mencatat aspirasi nantinya akan dibahas dan dibawa saat sidang paripurna nanti. Kadek Joko juga menyampaikan untuk skala prioritas hasil reses ini adalah jalan. Kalau akses jalannya bagus, maka hasil pertaniannya akan lancar. Walau ada beberapa usulan yang juga sama pentingnya seperti talut, namun menurut I Kadek Joko, prioritas utamalah adalah jalan, karena jalan tersebut menghubungkan antara kampung Tulun Kakan dan kampung Bumi Rahayu, serta penghubung kecamatan ke Kecamatan Trimurjo. Untuk insentif guru ngaji dan sudah dijelaskan oleh Ashari, itu sudah dicantumkan melalui dana desa tahun 2024 mendatang. Menanggapi persoalan pupuk, I Kadek Joko menyarankan kepada masyarakat yang tinggal di perkampungan, banyak yang bisa dikelola dari pupuk kimia menjadi organik seperti dari kotoran sapi dan yang lainnya.
izin Bapak Ibu, tentunya banyak yang belum kenal siapa wakil-wakil rakyat panjenengan yang hadir pada kesempatan kali ini. Banyak yang belum kenal ya? Belum kenal ya? Katanya kalau enggak kenal enggak sayang maka enggak cinta. Itu ucapan apa namanya kalau anak muda. Kalau bagi Pak Joko Kade mungkin kalau enggak kenal enggak milih, enggak nyoblos nanti 2024. Kalau Pak Joko saya yakin semuanya sudah kenal ya. Kenal semua ya? Hah? Oh, alhamdulillah Pak Joko ini paling tenar dan dijual. Ya, jadi kita hanya walaupun reses tapi juga membantu Pak Joko untuk lebih terkenal lagi hari ini. Izin Pak Camas ya. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, izin saya menyampaikan perkenalan. Yang pertama yang hadir pada kesempatan kali ini adalah Pak Azhari yang ada di sebelah kiri saya, ujung. Assalamualaikum. Pak Azhari ini rumahnya di Kalirjo. Kalirjo tahu? Alhamdulillah. Ada gaul berarti orang sini. Jalannya mainnya sampai Kalirjo. Beliau dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dan secara kebetulan pada tahun ini beliau ditugaskan di Komisi 2. Kemudian hadir di hadapan kita adalah Ibu Revi Feruzi Armanda MH. Nah, beliau adalah yang tercantik di antara kami bersepuluh. Ya. Harusnya kami bersepuluh hadir di sini. Ya mudah-mudahan nanti bisa menyusul karena teknis. Tapi belum saya sampaikan, sebenarnya undangannya harusnya siap katanya ya, tetapi dimajukan pada siang hari ini. Ibu Revi adalah Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Aula Kampung Bumi Rahayu dalam acara reses tahap 1 Dapil 3 Kabupaten Lampung Tengah. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Selamat datang kepada Bapak anggota DPR. Di Kampung Bumi Rahayu ini kita selalu mendukung penuh kegiatan reses agar di Kampung Bumi Rahayu ini bisa mengajukan usulan-usulan dan mungkin dari Bapak Dewan bisa melihat bagaimana Kampung Bumi Rahayu ini dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dari kabupaten. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi Ibu yang sangat kami hormati. Demikian perkenalan singkat dari kami. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini kita bisa lebih akrab, tidak ada canggung antara kita, sehingga dalam menyampaikan aspirasi Bapak Ibu semua dilakukan dengan baik, dilakukan dengan sepenuh hati, sehingga pada akhirnya nanti harapan-harapan dari Bapak Ibu semua warga Kampung Bumi Rahayu ini melalui kami, melalui anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 3, harapan terhadap pemerintah kabupaten bisa terlaksana dengan baik. Amin Allahumma. Buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Acara selanjutnya menyanyikan Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dewan Kabupaten Tengah, insya Allah dari awal sampai akhir tidak ada sesuatu apapun. kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Saya selaku pembawa acara
hormati, mungkin dari kami nanti tidak perlu panjang lebar. Kami mewakili Camat Bumi Tunuban yang sehingga beliau bisa hadir di menyampaikan apa angan-angan jenengan semuanya. Ya. Menjadi aspirasi masyarakat, salah satunya kalau kita gambarkan Kecamatan Undangan Pak. Ya. Nah, silahkan unduk jenengan, silahkan apa yang menjadi ngen jenengan. Kadus RT itu jadi tangan kanannya kampung, bisa memberi program, bisa memberi pemasukan. Di saat ada reses kayak gini jenengan bisa mengusulkan. Dari 10 usulan 1 atau 2 masuk, itu sangat berarti bagi jenengan semua. Ya, Bapak ya. Tadi yang pertama masalah kalau di dusun 4. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Tentang penurunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, silakan berdiri Pak, biar kelihatan semuanya. Oke deh, biar semangat kasih. Selesai pajaknya seluruh. Nah ini kadang-kala kampung orang dikei pembangunan ngoceh-ngoceh kalau pemerintah, padahal kewajibannya urut dilunasi, tapi selalu nuntut hak. Kan ada baru-baru ini saya dengar kalau nggak salah ada 50 kampung yang dikasih penghargaan dari Kementerian PUPR kan, kampung yang bisa selesai dengan pajaknya tercepat kalau nggak salah itu, dengan reward kalau nggak salah dana desa dinaikkan, informasinya saya dengar itu. Nah gimana kampung kita juga ini bisa masuk di tahun berikutnya itu Ibu Bapak, jadi dibantulah Pak Lurah kita, karena Pak Lurah kita begitu telat pasti akan dimasuki oleh inspektorat dari kecamatan, siapapun kampungnya pasti, karena camat juga ditekan dari kabupaten. Ada apa kampung lain lunas, kampung si Angga. Nah artinya harus kerjasama di sini. Ibu Bapak petani atau sawah yang dalam tiap tahun jadi kekurangan air Pak, volume air kita terus. Aku sampai informasi neng lurai 3 hari yang lalu. Timbek lurai ora di-share di grup. Coba yang lain, ini saya bertanya juga. Nomor kursi tahun ini gampang jawabannya. Yo, kayak tahun pembangunan Indonesia, tahun pembangunan. Kayu khususnya jalan yang dari anggaran kabupaten. Ini kan masih banyak yang rusak, terutama yang di Sultiga itu perhatian khusus karena yang dilalui itu lumayan berat di lapangan ke arah timur. Dan juga yang dari ini dari Bapak itu kalau total mungkin sekitar 1.500 meter. Kalau usulan boleh Pak ya, usul apa aja ya, maksudnya bentuknya. Kalau kami mintanya mungkin dirapet beton biar mungkin cukup kuat gitu. Untuk yang kedua mungkin tadi Mbak Kino tadi sama itu yang melanjutkan pembangunan di khususnya Siring Pasang di sepanjang dari lapangan ke Dusun 4 itu sekitar 1.500 meter atau sampai 2.000 mungkin lah. Di Dusun 4 mungkin berapa? Mungkin itu cukup 1.500 meter Siring Pasang dan juga di
ke area balik kampung ke Dusun 2 itu juga ada 700 meter, jadi mungkin 3.000 meter lah. Apa namanya tadi jalan yang ditulangkan dan ke Bumi Rahayu tadi sudah dijawab sama Pak Jo Kadek ya. Terus kemudian Siring Pasang di Dusun 2 ya. Nah, Siring Pasang di Dusun 2 pas sekali. Tadi disampaikan silahkan apa namanya Bapak Kepala Kampung membuat proposal dan disampaikan ke kami ya. Kalau di sini nanti bisa melalui Pak Joko Kadek silahkan, karena beliau ini juga di Komisi 2 Komisi 4 sekarang ya, Komisi 4 ya. Oh, iya. Nanti bisa kita teruskan ke Komisi 2 dan kemudian bisa dilanjutkan untuk pembahasan selanjutnya dan kita masukkan ke program pada tahun yang akan datang. Jadi perlu kami sampaikan Bapak Ibu, jadi kalau hari ini kita reses itu tidak bisa hari ini juga terrealisasi ya. Kayak kemarin misalnya kita pengalaman reses di Timurjo itu sangat semangat sekali pesertanya, sehingga mohon pokoknya harus segera dibangun. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, ini perlu juga disampaikan terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPRD. Kadang-kadang kalau ini usulannya tidak realisasi, katanya kita dianggap omdo. Tahu omdo? Omong doang. Udah jadi anggota dewan, dipilih, dipercaya, katanya cuma bisa omong. Nah, tugas dewan itu yang pertama adalah legislasi, kemudian budgeting, yang ketiga adalah BPD ya. Baik, Pak Revi kayaknya yang bisa menjawab ini urusan talutin. Monggo Pak Revi. Ini jalan ini kurang baik, misalnya kalau pembangunan jalan ini pembangunan ini kurang baik dan seterusnya. Selamat datang Pak Tosa. Oh iya, itu beda. Kita sudah punya satu tujuan. Tujuannya adalah membangun Kabupaten Lampung Tengah ini. Harapannya warna yang beda-beda, ada kuning, ada merah, ada oranye, ada hijau, ada putih tadi melebur jadi satu. Satu kebersamaan ini akan membawa semangat tersendiri, sehingga dalam rangka menyerap aspirasi Bapak Ibu semua dan memperjuangkannya untuk dilaksanakan sebagai program-program pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini bisa terwujud dengan maksimal. Gitu Bapak Ibu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut terkait harapan-harapan, terkait aspirasi, terkait apa. Sorry, sahabat-sahabat anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 3, Bapak Camat, Bapak Lurah yang mewakili, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, bagaimana kabarnya? Lemes kayaknya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Saya ingin pagi hari ini semuanya kelihatan ceria, tidak lemes-lemes walaupun musimnya musim panas. Jadi kalau musim panas itu paling enak itu dipikir yang sejuk-sejuk. Jadi kalau saya ngomong halo, jawabnya hai. Oke? Halo. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Baik, Ibu Bapak, pagi hari ini adalah kesempatan yang sangat baik. Alhamdulillah ini kami 10 orang anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah menyapa kampung Bumi Rahayu. Mudah-mudahan kehadiran kita memberikan warna, memberikan solusi terbaik untuk kepentingan kemaslahatan semuanya. Dan di sini Bapak Ibu semuanya dipersilakan memberikan aspirasinya. Mudah-mudahan aspirasi Bapak Ibu semua dapat terrealisasikan, dan mudah-mudahan keberadaan kami hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua dapat mewakili rasa kangen kita semua terhadap masyarakat kampung Bumi Rahayu. Ta'ala, di mana pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di aula ini dalam rangka spesifik. Hari ini itu guru ngaji sudah alokasi dananya itu sudah masuk di anggaran dana kampung. Jadi mohon kepada aparatur kampung di sini untuk bisa diinventarisir
Jangan orang nggak ngajar ngaji mereka dikasih Pak Tarik ya. Jadi tolong diinventarisir deh, katakan berapapun itu kan ada standar operasional untuk mensubsidi mereka. Kalau untuk tempat nanti bisa lah nanti diajukan, kita catat untuk diajukan di TPA apa namanya, nanti biar di sekretariat itu bisa dan mudah-mudahan ini, tapi di 2024 Pak ya, insya Allah nanti kita inventarisir. Saya rasa itu. Dan untuk tadi masalah jalan ya, nanti ini ada Pak Tony Sastra, Pak fraksi Demokrat, kebetulan beliau ini juga komisi 2, silakan waktunya Pak. Menujunya ke kantor DPRD, karena salah satu tugas dari salah satu tugas dari anggota dewan penganggaran Pak. Usulan saya dilanjuti karena itu sangat penting tiap tahun, karena itu mencakup kehidupan petani. Dari ADD itu untuk guru ngaji diaplikasikan di kampung ini Mas ya? 2024 yang akan datang. Oke, terjawab ya Mas ya, masalah guru ngaji. Kemudian kalau masalah tempat maksudnya tempat pendidikan Al-Quran ya, kayak TPA gitu ya, itu nanti bisa kita kita catat dalam proses ini dan menjadi catatan kita. Kalau itu masih ya di Kesra, kalau sebenarnya di Kesra itu hari ini masih ya untuk tempat ibadah. Dan untuk pembangunan tempat ngaji Pak di rumah, karena di rumah tempat ngajinya itu masih gabung sama rumah Pak. Kalau sewaktu ada tamu, jadi kadang-kadang ngajinya kita liburkan. Ya, makasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rekam, kami catat. Ada staf kita catat. Setelah itu kami akan paripurnakan. Yang jelas harapan kami pengajuan ini nanti mana yang didahulukan, karena tidak semua ajuan bisa direalisasi Pak. Kami tampung, kami catat, kami paripurnakan dan kami perjuangkan. Kebetulan anggota-anggota dewan, bukan kita tidak mau kasih, bukan kita tidak mau menganggarkan. Yang pertama, kemarin kita terkena COVID 2 tahun lebih. Setelah COVID, rencana mau ada pembangunan dan sebagainya, ternyata ada PMK Pak. PMK itu peraturan Menteri Keuangan dan wajib kita ikuti. Salah satu isinya, anggaran-anggaran itu diajukan ke pendidikan dan kesehatan. Jadi larinya ke pendidikan kesehatan, jangan menyalahkan dan sebagainya. Ya, jadi itu salah satu jawaban dari saya. Saya tidak bisa menjanji-janjikan, belum tanggung jawab Pak Kadek dan Mas Anto yang jelas. Kalau belum ada yang kenal, salam kenal, salam hormat, salam takzim. Nama saya Tony Sastra Jaya. Lengkapnya SH, MH, CIL, CLA, CPM. Panjang ya. Untuk pembangunan tempat ngaji Pak di rumah, karena di rumah tempat ngajinya itu masih gabung sama rumah Pak. Kalau sewaktu ada tamu, jadi kadang-kadang ngajinya kita liburkan. Ya, makasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang diperjuangkan, mana yang diusulkan, mana yang disampaikan, kami tahu. Kalau tiba-tiba ada yang sok pinter, merasa dia punya kenalan di kabupaten, nggak bisa begitu juga. Karena semua pembangunan, mana yang dipentingkan. Masalah air tadi bukan hanya Bumi Ratu Nuban saja, semua Pak, hampir semua Lampung Tengah. Trimurjo itu jalur irigasinya besar-besar Pak, besar-besar, tapi tetap juga karena pembagian airnya tidak bisa semau kita. Dan sama-sama ngebahas mana yang diprioritaskan. Terima kasih teman-teman media. Itulah senangnya saya berserta teman-teman reses ini. Begitu antusias masyarakat mengusulkan program-program yang ada di masyarakat. Saya beserta teman-teman bisa menanggapi dan menyatakan, nah hasil inilah yang akan kita bawa ke paripurna nanti. Gitu. Mungkin yang diprioritaskan Pak, ada jalan, talut segala macam. Yang kita prioritaskan jalan. Kalau jalannya bagus, otomatis kan pertanian juga akan lancar. Talut nanti kita akan continue tahap yang mana harus diprioritaskan talut, tapi yang utama intinya jalan. Tadi sesuai dengan permintaan masyarakat, jalan-jalan yang menyangkut
2 kampung dari Tulungkakan ke Bumi Rahayu dan bisa juga tembus ke Trimurjo. Sepanjang kurang lebih 1,2. Ada yang tadi keluhan dari intensif guru ngaji dan marbot tadi Pak? Guru ngaji tadi sesuai dengan yang dijawab oleh Mas Asari itu udah dicantumkan di tahun 2024 itu akan didanai oleh ADD. Jadi tidak ada lagi yang selama ini DPR sama eksekutif diisu-isukan, nggak ada lagi anggaran-anggaran, semua akan dimasukkan ke ADD semua. Terima kasih. Masalah pupuk ini kan tidak kita aja yang terdampak masalah pupuk, khususnya bidang pertanian. Semua bahkan di Indonesia terkait masalah pupuk. Saya menyarankan kepada warga, kita tinggal apalagi di pedesaan, banyak yang kita harus bisa kelola dari pupuk kimia menjadi pupuk organik. Contohnya dari kotoran sapi, kita harus fermentasikan. Nah itu kita bisa, kalau kebanyakan pupuk-pupuk kimia kita juga akan merusak tanah. Jadi kita peremajaan lagi, pakai pupuk-pupuk yang ada di sekitar lingkungan kita. Gitu. Toh asing dipikirin dia orang, tersinggung Mas. Mas, yang disampaikan tadi kepada DPD apa Mas? Sempat disinggung soal insentif guru ngaji tadi Mas, gimana? Oh, ya kan dulu kan guru ngaji tempat kita kan waktu berapa tahun yang lalu dapat gaji atau Marfo juga dapat gaji. Selama 2 tahun 3 tahun ini kan tidak ada sama sekali kan. Kasa mereka juga kan untuk mendidik anak bangsa gitu. Dengan perempuan hanya pendidikan formal, tapi pendidikan agama kan penting untuk negara kita kan. Makanya itu kan kadang kasihan, mereka berjuang ikhlas betul. Karena apakah salahnya kan kalau pemerintah memperhatikan kan, mereka untuk bisa lebih semangat lah untuk mengajar atau mendidik putra putri bangsa lah seperti itu. Kurang pasnya kurang tahu ya, kalau nggak salah itu hampir 2 tahun lah, 2 tahun lebih mungkin. Marbot segala macam itu. Kalau nggak salah dapat gaji cuma sekali atau 2 kali, setelah itu selesai, nggak ada lagi kan. Itu cuma itu. Untuk besaran sendiri berapa Pak yang sebelumnya sebelumnya terima gaji? Kalau nggak salah dulu kalau marbot setahun 1 juta nggak salah. Kalau guru ngaji itu 1.200.000 nggak salah. Karena sudah lama kan. Jadi dulu mungkin program bupati mungkin. Nah, sekarang program bupati atau gimana nggak ada atau gimana. Tadi udah disinggung kan ketumbuhan masalah COVID. Masalah COVID kan di situ kan anggarannya habis ke pendidikan sama ke kesehatan. Makanya kan agama bukan pendidikan kan gitu kadang kan. Nggak masuk akal ke situ. Kalau emang menteri PMK-nya apa untuk kesehatan sama ke pendidikan. Agama lu apa bukan pendidikan, itu penting karena kan pendidikan itu sangat penting. Makanya bukan hanya pendidikan formal, pendidikan juga penting. Makanya kok pendidikan ke pendidikan sama kesehatan kok pendidikannya ke sini kok nggak ada gitu loh. Oh, itu kan aneh. Tadi cukup nggak kira-kira Mas? Kalau umpamanya ada minta tambahan apa gimana dari misalnya? Kalau setahun 1 juta lah, sebulan seberapa sih? Cuman gitu loh. Cuman bentuk perhatian aja lah sebenarnya biar ada semangat gitu loh. Cuman mereka cuma ada merasa diperhatikan oleh pemerintah seperti itu sebenarnya, cuma itu sih harapannya Mas. Harapannya terrealisasi aja, terlaksana aja, ada lagi perhatian untuk mereka karena mereka juga punya keluarga kan, punya anak, punya istri, mereka juga butuh makan kan. Nah, kalau